Halo, selamat malam Mbak Melani. Malam, Sal- Pak. Salam kenal Mbak. Kenapa, Didit? Bagaimana kabarnya Mbak Melani? Baik, Pak. Gimana kabarnya, Pak? Wah, saya juga baik-baik saja nih. Nih, nampaknya ada pertanyaan yang cukup menarik ya dari Mbak Melani sendiri. Mungkin bisa langsung ditanyakan secara live, Mbak. Oh, pertanyaan aku Dampaknya tadi ke yang emiten. pertama itu benar ke emiten properti, Pak. Kira-kira dengan banyaknya ancaman inflasi, gimana Hmm? untuk dampaknya ke emiten properti, Pak? Oke, dampaknya ke emiten properti. Sebenarnya dengan ditahannya suku bunga ini relatif cukup baik ya untuk emiten-emiten properti ataupun emiten-emiten yang memiliki kecenderungan hutang yang cukup besar karena pembayaran hutangnya bunganya masih cukup rendah gitu ya. Eh, Lending facility, deposit facility, suku bunga juga masih relatif sama dengan sebelum-sebelumnya. Jadi untuk emiten properti ini merupakan suatu kabar yang baik, namun dapat kita lihat lagi ke depannya begitu ya. Karena ada rencana dari Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, bahwa hingga akhir tahun 2022 ini nampaknya ada rencana kenaikan suku bunga Bank Indonesia hingga 100 basis poin. Nah, ini harap diwaspadai gitu ya untuk emiten-emiten properti ataupun biasanya berhubungan tuh emiten properti, emiten konstruksi atau bahkan emiten-emiten yang memiliki debt to equity rasionya yang cukup besar gitu. Jadi mungkin dari Mbak Melani sendiri kalau nanti punya portofolionya isi properti semua ya. Ada, Pak, PTPP, Wika. Oh, PTPP Wika. Oke, mungkin nanti kalau ini bisa digunakan trading dalam jangka pendek dulu aja ya, karena kalau kita lihat memang dari sisi harga komoditasnya, impornya juga masih cukup mahal gitu ya, harga komoditas atau harga bahan baku dari propertinya, karena memang beberapa properti dan konstruksi itu bahan bakunya ada yang masih diimpor gitu. Oke. Ya, Gitu. kebetulan aku Mungkin ada nyangkut di land juga sih, Pak. Sekalian waduh tadi aku nyangkut juga di. tanya tuh, Pak. Gimana insight-nya buat saham land, Pak? Waduh, insight-nya buat saham land. Oke, mungkin ini pertanyaannya saya simpen dulu ya, karena nanti saya mau ngundang satu orang yang mungkin bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaan itu ya. Wah, boleh, boleh, boleh. Oke, Makasih jadi banyak, tetap Pak. stay tune terus ya. Oke, siap, Pak. Makasih, Pak. Oke, terima kasih Mbak Melani. Sama-sama. Nah, coba kita invite. Ada satu orang lagi yang mau saya invite ini. Beliau muncul nggak ya? Mungkin untuk membantu menjawab pertanyaan. Nah, ini dia. Nah, halo, Halo, selamat malam, Mas selamat William. malam Bapak Didit. Gimana Nah, kabarnya ini Pak? saya undang analis KHS kenamaan. Waduh, Mas William. Bapak siap. Gimana kabarnya Mas Gimana William? gimana? Baik? Kabar baik Pak. Pak Didit gimana kabarnya? Wah, kabar saya Sehat-sehat? juga baik, Mas. Sehat, alhamdulillah. Gimana Mas William? Portofolionya apakah juga ikutan baik? Portofolionya baik-baik saja. Kan kebetulan mengikuti sarannya Pak Didit, jadi tradingnya cepat-cepat saja gitu. Ah, Mas William ini bisa saja. Oke, Mas William, mungkin bisa bantu saya ini untuk menjawab beberapa pertanyaan dari sobat Bitrade sekalian nih. Ini ada yang Hmm, nanya tentang land tadi nih dari Mbak Melani ya. keren ya. Oh, Ya, ada yang nanya tentang land. Mungkin bisa bantu saya untuk menjawab gimana sih sebenarnya pergerakan saham land sendiri gitu. pergerakan saham kan ya. Kalau Oh, land itu kan sektor properti ya, dan betul. perkiraan harganya sih kalau ini kita lihat
Startnya 154 ya sekarang harganya ya. Betul, closing 154. Nah, 154. Kalau saya sih karena analis teknikal, jadi jawabnya juga seputar teknikal aja. Ya, nggak apa-apa. Kalau dari sisi pergerakan harganya kelihatannya ada potensi mau naik ini ya. Sedang menguji MA20 kelihatannya di 163. Tadi kan high 161. Betul. Kemudian kalau kita lihat indikator MACD-nya di time frame daily itu Mhm. juga kelihatannya mau bentuk golden cross nih Pak. Itu Oh, geraknya oke. juga mau masuk ke zona positif. Jadi kelihatannya peluang untuk melanjutkan kenaikan itu cukup besar deh saat ini ya. Kalau untuk Oke, tren. oke. Apalagi kalau misalnya Tuh. bisa break dari 173 ya, kayaknya ada resist di situ ya. Oh iya itu resisten yang penting itu. Kalau berhasil break 173 seharusnya Arahnya kemana, Mas? bisa lanjut nih. Paling tidak menguji ya resisten psikologis dulu di area 200 gitu ya, 200 sampai 210. Kalau bisa closing di atas itu mungkin arah 240 sampai 260 mungkin ya. Oh, oke, 240 ya. Berarti nih kalau saya Ya, pakai Fibo retrace gitu ya, saya tarik itu ya Pak. kisaran area Fibo 78,6 ya, gitu ya. Kisaran segitu kelihatannya ya. Kalau pandangannya Pak Iya. Didi bagaimana mengenai land? Oke, kalau Len sebenarnya kalau sobat di trade nih, ini bisa jaga level supportnya di 140 dengan benar tadi apa yang dikatakan sama Mas William gitu ya, di area 173 begitu. Kalau break 173 ada kemungkinan tes 180 sampai 220 gitu ya. Nah, tapi ini Ya, kata setuju kalau Mas. kata Pak Wijen nih ke area 100 dulu nih gimana nih? Wah, ini kalau memang break supportnya Pak Didi dulu, break 140, closing di bawah itu, tes support 126, kalau support 126-nya tertembus ya, Bubar ya? ya bagaimana Pak? Kelihatannya memang ke arah 120-an ke bawah gitu. Oh, oke, 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 oke. Tapi ya kita Oke. berharap kan jangan turun terlalu dalam ya. Hmm, hmm, Sudah hmm, hmm. kelihatannya juga sudah selesai koreksinya nih. Oh, nampaknya udah selesai koreksinya ya. Ya, ya, kelihatannya seperti itu. Oke, mungkin kita akan menjawab, ini ada pertanyaan di kolom Q&A. Mungkin buat teman-teman yang baru bergabung gitu ya, bisa menanyakan apapun di kolom Q&A. Jadi nanti bisa kita langsung jawab gitu ya. Kalau di kolom chat takutnya Ya, eh, tenggelam ketumpuk. gitu ya. Ya, Ketumpuk-tumpuk. Saya ya. nyekrolnya juga bingung nih. Nanti Maklum gaptek. resikonya. Apa Didi bisa aja. Iya, saya ini agak gaptek nih. Ini ada yang Ah, nanya ini dari Dimas UMVR. Suara. UNVR Oh ya, mungkin boleh dibahas. Unilever ya. UMVR. Oke. Betul, betul. Ya, Pak. 2 hari ini luar Unilever. biasa koreksinya 4%-an. Luar biasa, betul. Kejutan memang Pak. Hari ini juga closing di bawah Di support bawah support ya. sideways-nya ya. Betul. Di bawah 4.550. Iya, betul. Dan Sekarang ditutupnya closing di di 4510. iya di 4510. Ini kelihatannya Ini sedang menuju moving average 200 ya. di harga berapa itu kira-kira itu? Kalau saya pakai exponential moving average 200 itu di harga 4.460. 4.460-an. Oh, oke. Betul. Kasar Ya, ya, juga 4 dengan MA Fibo ya. 120. Oh, Vivo oke. juga. Vivo juga. Jadi memang betul ini bisa diwaspadai karena ada klaster Vivo di area 4.400 hingga 4.420 sampai 60 gitu ya, Mas William ya. Ya, seperti itu Pak, betul. Karena kalau break dari itu ini area 4.200 bisa kena gitu. Ya. Oh, Didit mungkin ya Oh, ini ada yang jawab nanya. dulu nih ada yang tanya kolom Q&A-nya Mm-mm. di sebelah mana? Nah,
kolom Q&A lihatnya di mana itu ada balon, ada tanda tanyanya itu di Di sebelah sini. sebelahnya, di sini harusnya. Nah itu Nah, dia. itu. Nah, Itu kolom Q&A. sebelah tulisan komen itu bisa langsung Nah, ya. diisi di sana aja. Oh gitu. Kayaknya kolom Q&A cuma ada di beberapa IG. Mungkin diupdate dulu kali ya. Saya juga agak kurang paham Ya, ginian nih. mungkin kalau nggak ada ya bisa langsung tulis di kolom komen deh. Mungkin kalau nggak bisa masuk di kolom Q&A ya Pak ya. Oke, iya. eh oke, mungkin Lanjut Pak sebelum Didit, pembahasannya berlanjut, tadi Pak. ya, mungkin sebelum berlanjut ke apa namanya pertanyaan dari teman-teman atau sobat Bitrate sekalian, mungkin ada update nggak untuk seputar ISG atau seputar emiten-emiten dari Mas William sendiri nih? Baik, untuk IHSG ini kita kalau perhatikan pergerakannya Hmm? selama uh, 3 minggu belakangan ya, Hmm? dia kan berhasil menguat tajam nih, Ya, khususnya minggu lalu kalau kita cek time frame weekly. Nah, oke. kemungkinan besar memang masih ada potensi kelanjutan kenaikan. Tapi kalau kita cek di time frame daily-nya, itu ada gap up hari Hmm? ini dari closing kemarin 6.898, openingnya langsung Hmm? 6.925, dan juga candlenya membentuk candle yang punya higher shadow gitu. Kemungkinan Oke, upper shadow besar, ya. betul, upper shadow, kemungkinan besar ada potensi untuk koreksi wajar lah ya, karena harga sudah naik kenceng banget. Hari ini juga Hmm? berhasil break resistance sideways-nya 5 hari belakangan. Jadi mungkin dalam waktu dekat ada koreksi terlebih dahulu, mungkin ke area 6.800 baru melanjutkan penguatannya begitu ya. Kalau kita Ke di area Bitrate 7 ribuan sih, ya. ya di Bitrate kan juga kita kalau cek analisa IHSG-nya secara real wave, Hmm? ada potensi ini sedang membentuk triangle seperti itu. Cuman sekarang sudah potensi akan koreksi dulu baru melanjutin kenaikannya. Oke, oke, oke. Secara garis besar juga masih korektif. Mungkin kalau Oke. view-nya lebih panjang ya. Oke, mungkin saya bisa agak sedikit bertanya ya, kan ini suku bunga acuannya The Fed naik gitu ya. Terus saat ini sedang musim earning release gitu ya dari beberapa emiten, bahkan emiten-emiten perbankan. Tadi saya dapat update-nya BRI, BCA, BMRI ini mencetak laba yang cukup besar gitu, 2 digit. Ya. Kemudian UNTR pun juga mencetak laba yang luar biasa. Kalau menurut pandangan Mas William sendiri, dengan adanya earning season ini, pengaruhnya ke ISG akan seperti apa nih Mas? Kalau kita lihat dari secara logika berpikir secara umum gitu ya kan, Ya. misalnya sebuah perusahaan pendapatannya, earningnya naik pesat, biasanya Hmm. investor juga akan tertarik untuk memasukkan investasinya, dananya ke perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, kebetulan tadi yang disebut oleh Pak Didit kan adalah bank-bank besar ya di Ya. IHSG, dan sektor keuangan itu secara historis juga merupakan penggerak pasar, penggerak IHSG juga, bobotnya juga cukup besar. Jadi Ya. ini berpotensi bisa menjadi sebuah pendorong untuk IHSG untuk melanjutkan kenaikannya, seperti itu mungkin Pak. Kalau secara singkatnya ya, Oke. Ya, ya, ya. karena ada Oke, berarti paling memasuki. enggak, oke, berarti kesimpulannya paling enggak ini masih dapat menjadi katalis positif ya buat pergerakan ISG ke Betul, betul. depannya gitu ya. Ini katalis positif dan juga Oke. sentimen positif ke depannya. Oke, ini mungkin dapat saya bantu ya. Kita jawab kembali ya. Gimana Mas William? Oh iya ya, yang sebelah mana nih Pak? Ini ada Teens. Nah, ini dia. Tung. Nah, nongol. Wah, keren, keren, keren. Teens, Teens tentunya Bima Gimana ya. menurut? Iya, Wah, ini ini menguat 4,8% nih hari ini. menguat dengan penuh percaya diri Pak.
Betul. berhasil menembus resistance di 1445 tanpa ragu, closing di atas 1500, 1505 ya. Iya, Sedikit di 1500. bawah upper Bollinger Band. Kelihatannya ini peluang untuk uptrend semakin besar nih Pak. Terus kalau kita lihat memang ke belakang itu koreksinya kan cukup dalam dari 2070 ke lowest terdekat di 1200 ya. 1260. Nah, Ya. ini kemungkinan besar koreksi sudah selesai, mungkin ada peluang untuk uptrend dalam waktu dekat nih. Mengingat candle-nya juga sudah mengkonfirmasi. Wah, ini semua lampu hijau nih Pak. Kan candle-nya menguat 4,8%. 4,8 betul. Volumenya juga tinggi di atas volume MA20. MACD-nya juga sudah ke arah positif ya pergerakannya ya, sudah golden cross, histogramnya juga sudah kenceng naiknya ke atas. Ini kelihatannya bagus banget nih, peluang naiknya kuat banget Pak. 1545, 1570 mungkin ya. Itu area yang nggak sulit-sulit dicapai seharusnya ya kalau lihat pergerakan harganya. Mungkin bisa testing dulu 1550 itu. Kalau 1550 berhasil ditembus, closing di sana 1600 nyampe lah ya. Wah, ini Mas Williamnya berputar-putar. Oke, mungkin sembari saya lanjutkan, kalau tadi Mas William mengatakan kalau closing di atas 1550 gitu ya, ada kemungkinan untuk pergerakan TINS ini mencapai paling tidak di level 1600 gitu ya. Nah, ini dia muncul kembali. ya mohon maaf kelihatannya sinyalnya kurang stabil ini, coba saya pakai sinyal HP langsung. Nah, Oke. ini memang menarik. Kalau untuk tips ya 1600-an mungkin ya Pak ya. 1600 menarik ya. Ya, bisa ke sana. Yang penting jaga support aja di 1445. Oh, oke. Ini ada yang tanya dari Muljadi 21. BBKP gimana nih view-nya nih? BKP ini juga cukup banyak ditanyakan nih. Karena datanya koreksi sudah selesai nih Pak ya. Iya, BBKP. betul. Kemarin kayaknya kena retrace 78,6 itu koreksinya. Cukup Iya, menarik ya. dari, satu swing naik ini ya, Iya. datanya juga akan cenderung naik ini dalam waktu dekat. Cuman memang masih belum begitu terkonfirmasi karena candle-nya belum sepercaya diri TINS. Kenaikannya belum sesolid itu, closing harganya juga masih belum sesolid TINS, tapi peluang untuk naik sudah terbuka lebar selama support di 171 tidak ditembus. Kalau dari saya sih seperti itu Pak. Kalau dari Pak Didit bagaimana BBKP view-nya? Kalau BBKP 182 jadi support ya, yang terdekatnya. 182 ya. 182 support, resist terdekatnya nanti di 202, break 202, kemungkinan nanti uji area 210, 200 berapa ini 216 gitu sebagai area resisten berikutnya gitu.